Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Dwianti Putri, Prodi Akuntansi dengan NIM 2022 011023. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi chapter 8, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, yang berjudul Change in Ownership Interest. Jadi, pada chapter ini tuh membahas mengenai perubahan kepentingan kepemilikan, yang mana perusahaan induk ini dapat secara efektif meningkatkan dan mengurangi kepemilikan kepentingan dalam anak perusahaan dengan cara membeli atau menjual saham anak perusahaan tambahan secara langsung dari pihak ketiga. Atau perusahaan induk juga dapat meminta anak perusahaan membeli atau menjual sahamnya, yaitu saham milik anak perusahaan, dari pihak ketiga. Nah, di sini terdapat dua kasus, yaitu bagaimana perusahaan induk itu meningkatkan dan mengurangi kepemilikannya. Untuk kasus yang pertama di sini adalah several open market purchase dengan metode cost. Di sini kasus yang membahas bagaimana perusahaan induk meningkatkan kepemilikannya. Oke, untuk ilustrasinya di sini, S Company ini memiliki 10.000 saham biasa dengan nilai nominal $10 per saham. Lalu pada 1 Januari 2013, di sini return earning S Company sebesar $40.000, dan pada 1 Januari 2015, return earning-nya meningkat menjadi $120.000. Untuk common stock-nya sendiri itu senilai $100.000 karena dari 10.000 saham dikali dengan $10 per saham. Lalu di sini terdapat pembelian saham oleh P Company, yaitu pada 1 Januari 2013, P Company di sini membeli 1.500 saham, yaitu 15% dari total saham, di pasar terbuka seharga $24.000. Dan pada 1 Januari 2015, di sini P Company membeli lagi 7.500 saham tambahan, yaitu 75% dari total saham seharga 187.500. Sehingga total kepemilikannya itu menjadi 9.000 saham, yaitu 90% dari total saham. Dan total biaya pembelian sahamnya ini sebesar $211.500. Dan karena P Company ini memiliki mayoritas saham 90%, maka P Company ini mencapai kontrol atas S Company. Oke, kita lanjut di sini ke jurnal umum. Di sini adalah jurnal umum pada P Company. Yang pertama di sini jurnalnya pada 1 Januari 2013, yaitu investment in S pada cash sebesar 24.000. Lalu jurnal keduanya yaitu 1 Januari 2015, yaitu investment in S pada cash sebesar 187.500. Selanjutnya di sini adalah kalkulasi pembayaran untuk 75% kepemilikan. Di sini kita mencari implied value. Di sini yang pertama untuk payment by company, di sini P Company membayar 187.500 untuk membeli 75% kepemilikan saham S Company. Lalu untuk implied value of S Company-nya di sini sebesar 250.000, yaitu dari 187.500 dibagi 75%. Dan di sini ownership interest-nya itu sebesar 90%. Lalu impact value of 90%-nya di sini sebesar 225.000, yaitu dari 250.000 dikali dengan 90%. Nah, di sini kita sudah mendapatkan impact value-nya, lalu di sini kita menghitung eco BV-nya. Untuk eco BV-nya sendiri, dari 225.000 dibagi dengan 90%, sehingga menghasilkan 250.000. Nah, dari 250.000 ini dikurangi dengan common stock dan retained earning. Nah, tadi common stock-nya sebesar 100.000. Lalu retained earning-nya itu sebesar 120.000 diambil dari pada 1 Januari 2015. Sehingga menghasilkan eco BV 30.000. 30.000 ini kita bilang sebagai goodwill. Setelah itu kita buat jurnal eliminasinya. Nah, untuk jurnal eliminasinya di sini, pada debit terdapat common stock milik S sebesar 100.000, lalu retained earning milik S sebesar 120.000, dan goodwill-nya tadi sebesar 30.000.
Lalu di kredit terdapat investment in S sebesar 225.000, yaitu dari 250.000 dikali dengan 90%. Lalu untuk not controlling interest-nya itu sebesar 25.000, yaitu 10% ya. Nah, di sini kita lanjut. Karena perusahaan P telah memiliki persentase perubahan S, yaitu 15% sejak 1 Januari 2013. Nah, di sini entry diperlukan pada pembukuan P untuk menilai kembali 1.500 saham yang dibeli pada tahun 2013 ke nilai wajarnya pada tanggal pengendalian, yaitu 1 Januari 2015. Nah, jadi di sini kita melakukan kalkulasi. Yang pertama, kita lakukan kalkulasi pada initial purchase price, yang mana itu sebesar 24.000, karena pada 1 Juni 2013 ini kan P Company membeli 1.500 saham yang di awal itu. Jadi, kita taruh sebesar 24.000. Lalu di sini untuk change in retained earning-nya, atau penyesuaian berdasarkan perubahan retained earning pada S Company, di sini sebesar 12.000. Jadi dari 2013 hingga 2015 ini kan retained earning S Company ini meningkat dari 40.000 menjadi 120.000, yang artinya kenaikannya itu sebesar 80.000. Nah, sebagai pemegang saham 15%, P Company ini kan berhak atas bagian dari kenaikan retained earning tersebut. Jadi, makanya dilakukan perhitungan, yaitu 15% dikali 120.000 dikurang 40.000, sehingga menghasilkan 12.000. Lalu untuk carrying value-nya di sini sebesar 36.000, yaitu selisih dari harga awal pembelian, maksud saya jumlah dari harga awal pembelian ditambah dengan retained earning. Selanjutnya di sini untuk implied value-nya di sini seberat 37.500, karena pada tanggal 1 Juni 2015 ini nilai wajar saham S Company kan dihitung sebesar $25 per saham dengan jumlah 1.500 saham yang dimiliki P Company. Jadi untuk implied value-nya 1.500 dikali $25 per saham. Dan untuk implied carrying value of initial share-nya ini sebesar 36.000, diambil dari sebelumnya. Nah, lalu di revaluation gain atau pengakuan keuntungan revaluasi, di sini kita selisihkan antara implied value dan carrying value, yaitu 37.500 dikurang 36.000, dan menghasilkan keuntungan revaluasi sebesar 1.500. Nah, keuntungan ini diakui dalam laporan keuangan P Company karena nilai investasi awal telah meningkat pada tanggal 1 Januari 2015. Setelah itu kita buat jurnal umumnya. Nah, untuk jurnal umumnya di sini tuh di debit terdapat investment in S sebesar 1.500, dan di kredit terdapat gain on revaluation sebesar 1.500. Setelah itu, di sini terdapat jurnal eliminasinya. Untuk jurnal eliminasinya di sini, investment in S pada retained earning P Company. Di sini retained earning-nya beginning, yaitu sebesar 12.000. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kasus kedua, yaitu kasus perusahaan induk ini mengurangi kepemilikannya, yaitu sell investment on open market dengan metode cost. Nah, jadi dari ilustrasi di sini, saya coba ceritakan. Di sini tuh P Company memiliki 9.000 saham dari total 10.000 saham S Company, yaitu 90% kepemilikan. Nah, saham-saham ini dinilai kembali menjadi $25 per saham, yaitu dari 225.000 dibagi 9.000 saham pada tanggal akuisisi. Nah, makanya kenapa itu terdapat $25 per saham. Lalu di sini mereka melakukan penjualan itu sebesar 1.800 saham pada 1 Juli 2015. Nah, di sini P Company itu menjual 1.800 saham dari 9.000 saham yang dimiliki dengan harga penjualan itu kan sebesar 84.600. Ini dihitung dari 1.800 saham dikali $47 per saham. Lalu karena sahamnya tadi itu dinilai $25 per saham pada akuisisi, maka biaya saham yang dijual itu sebesar 45.000. Nah, 45.000 ini dari 1.800
saham dikali dengan $25 per saham. Nah, dengan demikian keuntungan dari penjualan saham ini itu sebesar 39.600, yaitu dari harga penjualan dikurangi biaya, yaitu 84.600 dikurang dengan 45.000. Jadi menghasilkan keuntungan 39.600. Nah, setelah penjualan, Pekopen ini masih memiliki 7.200 saham, yaitu dari 9.000 saham dikurangi 1.800 saham. Lalu kepemilikan ini masih mewakili mayoritas karena kepemilikan P Company itu uh, 7.200 saham dibagi dengan 10.000 saham sebesar 72%. Jadi sisa dari kepemilikan milik P Company ini masih ada 72%, yang mana P Company ini tetap memiliki kontrol atas S Company meskipun menjual sebagian sahamnya. Lalu sebagai informasi tambahan di sini, saham yang dijual di sini 1.800 saham, yaitu setara dengan 18% dari total saham S Company. Dan karena P Company awalnya menguasai 90% saham S Company, yang berarti kontrol penuh, setelah penjualan kepemilikannya turun menjadi 72%, tapi kontrol tetap terjaga karena masih memiliki mayoritas saham. Jadi seperti itu ilustrasi dari ceritanya. Lalu di sini kita buat jurnal umumnya, yaitu pada debit ada cash sebesar 84.600. Di sini terdapat dari 1.800 saham dikali $47 per saham. Nah, lalu di kredit terdapat investment S Company, yaitu sebesar 45.000, yaitu dari 20% dikali 225.000. Dan untuk additional contributed capital pada P Company ini adalah selisih dari cash dengan investment in S, yaitu sebesar 39.600. Lalu di sini terdapat kalkulasi saldo akun investment in S Company dalam pembukuan P Company, yang mana saldo akun investasi ini dari saldo awal ditambah revaluasi saham dikurangi penjualan saham. Nah, untuk saldo awalnya sendiri ini sebesar 24.000, yaitu nilai awal investasi untuk 15% saham, dan juga dari 187.500, yaitu nilai investasi tambahan untuk 7.500 saham pada tanggal 1 Januari 2015. Lalu untuk revaluasi sahamnya ini dari 1.500, yaitu penyesuaian revaluasi untuk 15% saham. Dan untuk penjualan saham ini yaitu dari 45.000, yang merupakan nilai buku saham yang dijual, yaitu 20% dari 225.000. Nah, dari kalkulasi itu menghasilkan 168.000 dolar. Lalu setelah dikalkulasi, di sini terdapat sudut pandang konsolidasi, yang mana biaya saham itu dijual 45.000, lalu perlu disesuaikan dengan 18% dari laba yang belum dibagikan sejak tanggal akuisisi. Jadi di sini biaya saham yang dijual P Company itu harus disesuaikan dalam konteks laporan konsolidasi. Lalu penyesuaian ini tuh melibatkan pendapatan yang belum dibagikan, yaitu undistributed income, yang mencakup laba ditahan atau retained earning dan laba selama tahun berjalan dari S Company hingga tanggal penjualan saham. Nah, di sini untuk cost of share-nya ini atau biaya saham yang dijual ini sebesar 45.000. Di sini biaya saham awalnya dihitung berdasarkan nilai buku saham yang dijual, yaitu dari 1.800 saham dikali 25% per saham, sehingga menghasilkan 45.000. Namun dalam konsolidasi, biaya ini perlu disesuaikan untuk mencerminkan pendapatan yang belum dibagikan terkait dengan saham tersebut. Dan selanjutnya di sini pada retained earning-nya. Nah, untuk retained earning di sini, kita melakukan penyesuaian ya untuk laba ditahan. Di sini laba ditahan sejak akuisisi hingga awal tahun 2015 itu dihitung dari perubahan laba ditahan S Company, yaitu dari 185.000 dikurangi 120.000 sebesar 65.000. Dan di sini kepemilikan saham yang dijual itu kan ada 18% dari total saham S Company. Jadi 18% dikali dengan 65.000 jadi sebesar 11.700. Dan selanjutnya untuk
current year earning-nya, di sini laba selama tahun berjalan hingga tanggal penjualan saham itu uh, sebesar 40.000, yaitu dari 80.000 dibagi dua. Ini tuh merupakan peningkatan dari 40.000 ke 120.000. Di sini diasumsikan hingga 1 Juli 2015. Nah, di sini saham yang dijual juga 18%, maka menghasilkan 7.200, yaitu dari 18% dikali 40.000. Nah, untuk adjusted cost of shares sold atau biaya saham yang disesuaikan, di sini sebesar 63.900, yaitu dari setelah kita menambahkan bagian dari pendapatan yang belum dibagikan ke biaya saham awal. Lalu biaya saham itu disesuaikan dengan kita melakukan penjumlahan dari 45.000 tambah 11.700 ditambah 7.200. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan kalkulasi. Kalkulasi penyesuaian ACC atau Additional Contributed Capital setelah penjualan saham anak perusahaan oleh perusahaan induk. Nah, di sini terdapat pada selling price of shares yaitu sebesar 84.600, yaitu dari 1.800 dikali 47 dolar per saham. Lalu untuk adjusted cost of share sold-nya itu sebesar 63.900. Di sini tuh mencakup uh, biaya awal saham yaitu sebesar 45.000, lalu ditambah dengan penyesuaian dari laba ditahan sebesar 11.700, dan juga ditambah penyesuaian dari laba tahun berjalan sebesar 7.200, maka menghasilkan 63.900. Nah, untuk additional paid in capital pada pay company ini menghasilkan 20.700, yaitu selisih dari 84.600 dikurang 63.900. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan penyesuaian untuk additional contributed capital. Di sini untuk jurnal eliminasinya. Dalam laporan konsolidasi, kita perlu melakukan penyesuaian ACC ini untuk menunjukkan dampak dari perubahan laba yang terkait dengan saham yang dijual. Jadi di sini penyesuaian terhadap retained earning terdapat jurnalnya, yaitu yang di debit ini terdapat additional contribute capital pada P company sebesar 11.700, dan di kredit terdapat retained earning P company yaitu beginning sebesar 11.700. Dan untuk jurnal yang keduanya di sini di debit terdapat juga additional contributed capital pada P company itu sebesar 7.200, dan di kreditnya terdapat subsidiary income sold sebesar 7.200. Nah, 7.200 ini bagian laba tahun berjalan yang terkait dengan saham yang dijual. Untuk yang tadi 11.700 itu bagian laba ditahan yang terkait dengan saham dijual juga. Seperti itu. Baik, itu tadi mengenai materi chapter 8, bagaimana perusahaan induk melakukan kalkulasi untuk cara meningkatkan dan cara mengurangi kepemilikannya. Dan di sini menggunakan cost method. Seperti itu saja materi yang sekiranya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.